Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita semua tidak luput dari nikmat yang berupa sempat. Sempat dalam artian kita masih bisa beribadah dengan tenang, sempat bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan ini, dan melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ghazali ini. Kedua, salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita bisa berkumpul dengan beliau di akhirat kelak. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan hadis Arba'in Nawawi yang ke-37, satu kebaikan dibalas 10 hingga 700 kali lipat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhum an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbihi tabaraka wa ta'ala qala inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at summa bayyana zalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin ila ad'afin kasirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah, beliau bersabda tentang sesuatu yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah menetapkan adanya kebaikan dan kejelekan. Kemudian dia menjelaskannya, barang siapa yang berniat untuk mengerjakan amal kebaikan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat untuk kebaikan dan juga mengerjakannya, maka Allah akan catat baginya dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat banyaknya. Sebaliknya, apabila dia berniat untuk mengerjakan amalan kejelekan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila dia berniat untuk kejelekan dan mengerjakannya, maka Allah akan mencatat baginya satu kejelekan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini adalah sebuah kabar dan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah mencatat amalan-amalan kebaikan dan keburukan kita. Maka kita harus berhati-hati dengan amalan kita. Kita harus meyakini bahwa seluruhnya amal baik kita itu dicatat oleh Allah. Begitupun sebaliknya. Hal ini menegaskan bahwasanya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, selagi kita masih punya nafas, selagi kita masih punya nyawa, hendaknya kita ingat bahwasanya dunia ini hanya sementara. Kita harus mengupayakan kebahagiaan kita di akhirat yang merupakan negeri yang abadi dan kehidupan yang sejati. Jangan sampai kita terlena. Ingat bahwasanya semua amalan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara lebih detail tentang bagaimana Allah mencatat amalan-amalan kebaikan maupun keburukan kita. Yang pertama adalah ketika seseorang berniat melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa yang berniat atau bertekad untuk melakukan suatu amalan kebaikan, Allah sudah mencatatkan untuknya karena niat beramal baik itu satu kebaikan yang sempurna. Niat di sini berarti sudah ada tekad, tidak hanya sekedar terbetik ataupun terpikir. Akan tetapi sudah lebih maju dari itu, di mana kita sudah mempunyai keinginan yang kuat dan juga tekad yang bulat untuk melakukan suatu amalan. Misalnya seseorang ingin sholat, ingin puasa, ingin zakat, ataupun yang semacamnya, meskipun kita akhirnya tidak jadi menjalankannya karena tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat niat baik itu sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk amal solih dan kebaikan, sekedar bertekad untuk mengamalkannya saja sudah membuat kita dicatat oleh Allah. Kemudian yang kedua, ketika seseorang benar-benar mengamalkan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun kalau dia bertekad melakukan suatu amal solih, kemudian benar-benar mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkannya untuk
10 kebaikan ataupun menjadi 700, bahkan bisa menjadi lebih banyak lagi. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha" ila akhirih, yang artinya barang siapa yang melakukan suatu amal kebaikan maka dia mendapat pelipat gandaan menjadi 10 kali pahalanya. Lalu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 261, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah" ila akhiri, yang berarti perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada setiap bulirnya terdapat 100 biji. Seperti pahala yang diberikan kepada orang-orang sabar yang akan mendapatkan pahala mereka tanpa perhitungan. Juga orang-orang yang berpuasa yang akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa dibatasi oleh angka-angka ini. Lalu ada yang ketiga, yaitu ketika seseorang mengurungkan niat buruknya. Adapun tentang amal buruk, kalau kita baru sekadar niat saja kemudian tidak menjadi mengamalkannya dan kita meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan mencatat niat buruk itu untuk sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Hal ini karena niat buruk itu jika kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, hal itu akan menjadi sebuah bentuk takwa. Di dalam sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah, beliau bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku bisikan-bisikan hatinya selagi dia belum berbicara ataupun beramal. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kalau ada bisikan-bisikan untuk berbuat buruk, maka itu belum dicatat oleh Allah selagi belum berbicara ataupun beramal. Dalam konteks yang berniat buruk kemudian dia sudah berjalan, sudah berusaha mengejar maksiat itu, akan tetapi kemudian tidak bisa menjalankannya karena takdir Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia sudah beramal. Dia sudah melangkah, tidak hanya sebatas niat dalam hati, dia tidak meninggalkannya karena Allah, akan tetapi dia meninggalkan perbuatan buruk itu karena tidak bisa menjalankannya, maka yang seperti ini masih tetap dicatat berbuat buruk di sisi Allah. Lalu bagaimana jika seseorang melakukan keburukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 160. "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha." Dan barang siapa yang melakukan suatu keburukan, maka dia tidak diganjar kecuali dengan yang sepertinya. Jadi hanya dicatat melakukan satu keburukan saja. Namun keburukan ini bisa jadi menjadi satu titik yang tebal kalau kita menjalankannya di waktu yang terhormat ataupun di tempat yang suci. Jamaah subuh rahimakumullah, yang perlu digarisbawahi adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis Arba'in yang ke-37 ini dijelaskan bahwa barang siapa yang berniat berbuat baik, maka dia sudah dicatat melakukan sebuah kebaikan yang sempurna. Kalau kemudian dia menjalankannya, maka dilipat gandakan menjadi 10, 700 atau tanpa batas. Sedangkan orang yang berniat untuk berbuat buruk kemudian dia tinggalkan, maka dia justru dicatat sudah melakukan sebuah kebaikan yang sempurna. Dan kalau akhirnya melakukan keburukan itu, maka dia hanya dicatat melakukan satu keburukan saja. Ini adalah anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum subuh pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian dalam hadis ini, maka itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan maka itu dari ketidakmampuan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyah fil jasadi wa ziyadatan ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likaffatil muslimina ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.